I feel hesitant nih ya, because bothering your time. It's okay, it's okay. I'm very happy to share. Kan hari kerja ya, hari kerja. Jadi pastinya kesibukan apa sebagai kepala sekolah itu luar biasa sekali. Ya, sepertinya Anda akan melaluinya juga suatu saat kelak. Saya bantu doakan boleh ya? Boleh. Kalau Pak ya, Baik, mulai. maaf Pak ya. Santai aja, Sir. Kalau misalnya kurang bagus, kita tik ulang. Siap. Santai, Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Armansa, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang, berasal dari instansi SMA Negeri Sumatera Selatan. Bersama saya pada kesempatan yang baik ini adalah Bapak Iswan Jati Kusuma, SPD MSI, Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak Arman. Sehat, Pak Arman ya? Siap, sehat Pak. Pak Iswan adalah Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan yang menjabat sejak tahun 2020 hingga saat ini tahun 2024. Dan SMA Negeri Sumatera Selatan sendiri merupakan sekolah yang sifatnya boarding school, di mana peserta didiknya terdiri dari anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera tetapi berprestasi, di mana nanti seluruh siswanya akan mendapat bantuan dana dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama 3 tahun penuh. Begitu ya Pak Iswan? Ya. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Iswan Jati Kusuma terkait dengan penugasan pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 10, khususnya di modul 3.1, terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana nantinya saya ingin mendengarkan pengalaman yang ada pada Pak Iswan sebagai kepala sekolah, bagaimana cara mengambil suatu keputusan ketika berhadapan dengan dilema etik tertentu. Nah, untuk mempersingkat, nah, mungkin ada baiknya kita langsung saja berbincang-bincang dengan Bapak Iswan Jati Kusuma terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan kita pada kesempatan kali ini. Selamat pagi Pak Iswan, sekali lagi. Pagi, Pak Arman. Ya, Pak Iswan. Jadi sebelumnya saya menyampaikan bahwa pembicaraan kita pada pagi hari ini akan direkam Ya. dan sekaligus juga akan diunggah. Mudah-mudahan Bapak tidak berkeberatan. Insya Allah enggak. Karena ini adalah bagian dari tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 pendidikan guru penggerak kita, Pak. Nah, Pak Iswan, seperti yang tadi saya sampaikan, adapun maksud dari dialog kita pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, baik misalnya di SMA Negeri Sumatera Selatan yang tadi sudah dari tahun 2020, ataupun mungkin juga Bapak punya refleksi terhadap pengalaman Pak Iswan selama menjadi kepala sekolah pada sekolah di luar SMA Negeri Sumatera Selatan sendiri. Jadi sebagai calon pemimpin pembelajaran nih Pak, ceritanya saya ingin
mendengarkan pengalaman yang sudah Pak Iswan jalani selama ini, bila misalnya ada kasus-kasus di mana terkait dengan posisi Pak Iswan sebagai seorang kepala sekolah di dalam penerapan proses pengambilan keputusan bila dihadapkan pada benturan dilema etik tertentu, begitu Pak. Jika Bapak tidak keberatan untuk bercerita sedikit, Pak Iswan. Oh iya Pak Arman, kalau terkait masalah membuat keputusan pada hal-hal kasus-kasus siswa, ya banyak Pak Arman yang pernah saya alami dan kita semua rasakan. Tapi pada prinsipnya yang saya secara pribadi itu selalu mengatakan bahwa sekolah itu adalah tempat pendidikan. Sekolah itu tempat memperbaiki. Istilahnya kalau yang bengkok diluruskan, kalau yang patah disambung, kalau yang hilang dicari, kalau yang tenggelam diselami. Jadi prinsip sekolah seperti itu bagi saya. Sehingga pada titik-titik tertentu saya harus bisa membuat keputusan yang sifatnya mengadopsi, merangkul semua orang semua kepentingan yang ada di sekolah. Itu penting. Dan yang paling penting tidak mengorbankan kepentingan anak untuk belajar. Tetap mengutamakan keberpihakan sekolah kepada murid gitu Ya, ya. keberpihakan kepada kebutuhan anak untuk mendapatkan pendidikan. Ada pengalaman yang menarik Pak Arman. Iya, gimana Pak? Tidak di sekolah kini. Sekolah di mana saya dulu sempat bertugas di daerah. Jadi anak ini adalah anak yang dari kalangan yang prasejahtera. Kemudian keluarganya juga tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ternyata ini mempengaruhi kejiwaannya di sekolah. Secara psikologi. Anak ini selalu menjadi pemberontak. Anak ini selalu troublemaker ya. Kalau istilah kita, laki-laki Pak, laki-laki. Ini kisah nyata Pak, kisah nyata. Saya melihatnya secara pribadi bahwa anak ini kurang kasih sayang. Semua guru menyerah Pak. Semua guru menyerah, tidak mau lagi mengajar anak ini. Karena anak ini benar-benar kalau kurang ajar tidak, tetapi nyebelin. Gitu. Di kelas kerjaannya tidur. Guru melawan, kalau melawan guru enggak. Tapi ya melawan juga ya. Kalau misalnya disuruh terus nggak dilakukan itu melawan. Tapi tidak dengan verbal ya. Dia tidak dengan bahasa. Dia selalu dengan sikapnya. Selalu resisten dengan apa yang diperintahkan guru. Dan saya melihat anak ini hanya kurang kasih sayang. Semua guru maunya dia berhenti. Tidak ada satupun guru yang mau mengajarnya. Berarti sudah sampai pada tahap itu. Pada tahap itu, karena BK sudah memanggil, guru wali kelas sudah memanggil, saya pun sudah berkali-kali manggil. Sehingga akhirnya diputuskan pada satu rapat, waktu itu sudah di semester, rapat kenaikan kelas 12, anak ini guru-guru sudah menyerah, nggak mau lagi menerimanya. Itu putusannya gitu. Ini ceritanya kelas berapa Pak? Kelas 12. Kelas 12. Sudah mau lulus Pak? Iya, dari kelas 10, kelas 11 itu wah kayak gitu juga. Seperti itu nggak masuk, nggak apa. Dan itu sudah berulang-ulang. Hal ini sudah mencoba untuk memperbaiki yang bersangkutan. Oh, sudah. 2 tahun. Sudah. Dengan segala pendekatan yang dilakukan. Hingga pada saat itu titiknya bahwa anak ini harus kita keluarkan, mungkin dia di tempat lain mendapatkan suasana baru, gitu kan, supaya dia bisa fokus pada sekolahnya. Itu. Tetapi ada titik di mana saya berpikir, anak ini kalau dikeluarkan siapa yang mau ngurusnya di luar? Orang tuanya udah pisah. Oh, jadi ceritanya ini siswa broken home. Broken home. Dan ya anak ini selalu menyalahkan keadaan. Iya.
Jadi kalau dia dikeluarkan pindah di sekolah lain, siapa yang akan memindahkan? Ya nggak mungkin. Dan saya yakin karena kami juga berada di kota yang kecil, informasi kepindahan dia ini juga pasti sudah menyebar. Bahwa dia akan di sekolah di situ, pasti tidak ada sekolah yang mau menerimanya. Gitu. Cuma saya akhirnya juga harus berdebat dengan guru-guru untuk tidak mengeluarkan. Tapi guru-guru sudah pada nyerah semua. Termasuk guru BK. Semua guru BK udah nyerah, Pak. Bapak yang ngurusnya katanya. Gitu kan. Akhirnya pada situasi ini saya membuat kebijakan. Anak ini harus diselamatkan, Pak. Karena apapun namanya ini menjadi tanggung jawab sekolah untuk menyelesaikan anak ini sekolah gitu loh. Kalau kita keluarkan dari sekolah dengan harapan dia akan pindah sekolah, saya yakin dan percaya, aku yakin tidak akan ada sekolah yang mau menerima dia, dan belum tentu anak ini mau sekolah juga, gitu kan? Jadi ya kita pertahankan. Saya pertahankan sampai saat itu hanya saya dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang mempertahankannya bersangkutan. Yang mempertahankannya, karena bidang kepala sekolahnya sebenarnya sudah nggak mau juga, cuma karena saya ngomong juga nggak enak dia kan, ya bertahan Pak, oke lah Pak. Jadi selama sisa waktu tersisa, anak ini hampir tidak belajar Pak, hampir tidak belajar selama ke depan, bertahan itu. Saya yang selalu memberikan dukungan dengan anak ini. Saya selalu puji dia. Saya selalu memberikan afirmasi ya? Iya, memberikan afirmasi. Komunikasilah, Pak. Anak ini kan kurang kasih sayang intinya. Kita ngobrol-ngobrol. Bahkan hampir tidak pernah belajar anak ini, Pak. Setiap hari ikut saya. Dan setiap harinya hadir sekarang, Pak? Hadir. Tapi anak itu nggak pernah di kelas, Pak. Selama ini di kantin, atau datang ke sekolah sejam nanti ngilang kemana gitu. Dengan saya. Dan anak ini ternyata senang sekali nunggu saya, Pak. Nanti kalau saya sebut nama nggak. Anak ini rajin sekali nunggu saya datang. Duduk, nanti kalau udah ketemu saya, Pak, ada kerjaan nggak? Nah, itu. Jadi selalu saya manfaatkan anak ini untuk berkebun, bersihkan WC, bersihkan paret. Senang dia. Di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Senang. Tapi dikerjakan sama beliau? Dikerjakan anak ini, Pak. Lebih dari seperti, mengerjakannya sangat senang karena dia bebas dari belajar gitu. Saya pikir begini, belajar itu kan nggak mesti harus dalam kelas. Anak ini punya kemampuan komunikasi yang baik, Pak. Anak ini mampu berkomunikasi dengan saya, dan dia cerita, gitu kan, cerita tentang kehidupan dia, tentang bagaimana kegagalan orang tuanya, bagaimana rasa marahnya dia dengan bapaknya, gitu. Itu Pak. Berarti dalam situasi ini Pak Iswan ketika itu dihadapkan pada kondisi di mana ada dua pilihan antara iba atau kasihan dengan harus menegakkan ketegasan. Dan keadilan sekolah. Ya, betul Pak. Ya. Kalau di aturan kan harus berhenti anak ini Pak. Iya, saya harus tegas. Apalagi guru semua tidak mendukung. Tidak mendukung Pak. Saya salah mungkin karena tidak menegakkan aturan sekolah. Tapi ada kepentingan lebih besar lagi Pak. Yang harus kita menyelamatkan masa depan anak ini. Prinsip saya pada saat itu, anak ini harus selesai. Enggak pinter sudah, yang penting dia punya ijazah. Ini Pak ya. Tapi memang pada akhirnya lulus Pak, siswa. Iya lulus Pak. Dan tetap di sekolah yang... Di sekolah saya lulus. Dan apa Pak sekarang? Anak ini jadi CPM Pak. Masya Allah. Demi Allah Pak, saya merinding ceritanya. Anak ini jadi CPM Pak. Nah merinding sih. Anak ini begitu tamat jadi kenek Pak. Kenek mobil. Palembang, Sekayu Pak. Kenek mobil bis kota Pak. Bis. Selalu komunikasi dengan saya. Pak, latihan Pak. Latihan. Hari ini latihan Pak. Saya latihan setelah tamat Pak ya, jogging. Setahun setelah tamat, ngumpulkan uang dia Pak. Ngelamar. Sekarang jadi CPM Pak. Nah, itu Pak.
Tapi selama proses yang tadi Bapak sampaikan bahwa oke, Bapak buat keputusan untuk tetap mempertahankan siswa ini di sekolah sampai dia berhasil menyelesaikan atau menuntaskan pelajaran dia, itu di dalam kelas masih tetap masuk beberapa walaupun jarang atau memang tidak masuk sama sekali? Jadi gini Pak, karena guru-guru sudah capek, ya guru-guru terserah dia mau masuk atau enggak, yang penting tidak mengganggu kelasnya. Nah, tapi pada proses pendekatan itu, saya selalu sampaikan, kamu kepala sekolah ada di belakang kamu, malu. Nah, dia masuk Pak, dia masuk. Mengerjakan tugas, ya sebisanya dia. Tapi lebih banyak tidak masuknya memang. Tapi sambil berpikir, pendidikan sekolah itu tidak mesti harus membuka buku. Tapi juga bagaimana anak-anak ini bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Bagaimana dia bisa survive dengan keadaan dia. Itu yang lebih penting, Pak. Bukan mengecilkan arti guru-guru yang ada di sekolah. Bukan berarti guru-guru itu gagal mendidik dia, bukan. Tapi ada kepentingan lebih besar bagi guru-guru untuk menyelamatkan kelasnya. Saya juga ada kepentingan besar menyelamatkan sekolah. Tapi ternyata ada kepentingan lagi yang di mana ada anak manusia yang harus kita selamatkan, Pak. Tapi secara tidak langsung Bapak sudah berada juga menempatkan diri antara kepentingan individu dengan kepentingan publik, ya, community. Pak. Gitu. Betul, Pak. Jangan sampai, jadi gini, keputusan saya artinya, kita menyelamatkan dua-duanya, Pak. Di satu sisi anak ini dianggap sudah tidak mengganggu kelas lagi, karena udah dia, karena dia tidak membuat guru jengkel, karena dia sudah hampir setiap hari dengan saya akhirnya. Di sisi lain, sehingga guru-guru bisa fokus dengan kelasnya tanpa melihat dia terus. Di sisi lain, anak ini terselamatkan, Pak. Kesulitannya bagaimana mengkomunikasikan dengan teman-temannya. Nah, itu tantangannya bagaimana? Nah, gitu kan. Dan itu, Pak, ini yang menjadi tantangannya, Pak. Mengkomunikasikan dengan kawan-kawannya. Wah, kepala sekolah nggak tegas, ini anak apa? Ya, pasti Pak ada suasana seperti itu. Nah, itu tugas saya menyampaikan ke anak-anak, Pak. Menyampaikan bahwa saya bilang tadi, sekolah ini bukan penegak hukum yang melihat kebutuhan itu hitam dan putih, Pak. Sekolah ini abu-abu, Pak. Yang putih, yang putus disambung, yang bengkok diluruskan, ya kan? Yang hilang, yang sobek dijahit, gitu loh, Pak. Bukan nggak cocok berhenti, nggak cocok berhenti. Itu bukan seperti itu, Pak. Artinya di sini Bapak juga melihat jangka pendek dan kepentingan jangka panjang ke depannya. Iya, gitu ya, Pak, ya. Dan alhamdulillah keputusan saya itu berbuah hasil. Kalau tidak berbuah hasil, saya malu juga dengan guru-guru gitu kan. Saya pada saat itu pertaruhan integritas juga. Iya, ya, Pak, betul, Pak. Integritas seorang kepala sekolah Betul, di sini. betul, Pak. Dan Bapak apakah ketika misalnya membuat keputusan pada saat itu seperti yang Bapak sampaikan, oke, Bapak punya opsi ketiga begitu, mempertahankan tapi dengan pendekatan yang Bapak lakukan kepada siswa tersebut. Nah, Bapak langsung memutuskan atau Bapak memberikan jeda waktu beberapa lama untuk memikirkan cara dan pola pendekatan. Oh iya, Pak. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan saya sendiri. Bekerja ini harus dengan tim, Pak. Kan? Di rapat, itu kan di rapat awal, Pak. Ya, mendapat penolakan-penolakan. Maka kita sebagai pemimpin ini harus membuktikan dengan kerja. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang ingin kita lakukan. Tentu ada perencanaan kerja, Pak. Saya juga melibatkan BK juga, Pak. Nggak bisa BK ditinggalkan, Pak. Ya kan? Guru wali kelas juga saya libatkan. Gitu kan? Saya libatkan kembali, Pak. Dengan format yang berbeda. Selama ini kan pendekatannya pendekatan putus, Pak. Hitam putih saja. Sekarang kita rubah. Pendekatannya seperti ini. Dan alhamdulillah, pasca itu sekolah kami tidak pernah memularkan anak, Pak. Jadi anak nakal, ya itulah fungsi sekolah. Memperbaiki anak yang nakal. Jadi kita nggak bisa mengharapkan anak itu harus yang datang ke sekolah kita anak-anak baik saja. Gitu, Pak. Nah, itu. Pernah nggak Bapak itu berpikir ketika membuat keputusan ini, keputusan yang Bapak buat, ini sebenarnya Bapak sendiri ragu begitu pada waktu itu. Pernah nggak Bapak berpikir,
apa benar ya keputusan yang saya ambil? Pasti sir, saya manusia biasa, bukan malaikat gitu kan. Biasa pertaruhannya. Maka saya harus mencari penguatan dari tim saya. Makanya kita di sekolah ini harus timnya kuat. Kalau timnya nggak kuat, repot kita. Tim kuat dan kita sampaikan apa yang ada di kepala saya untuk dijabarkan secara teknis oleh wakil-wakil kepala sekolah. Betul. Tapi menurut Pak Iswan tadi, tim Bapak sendiri sebenarnya sebagian besar malah menolak begitu. Awalnya, itu di rapat awal kan begitu. Maka kita buat tim. Saya sampaikan di rapat terbatas apa yang ada di kepala saya. Saya sampaikan argumen-argumen saya. Sehingga pada titik akhirnya, oke, kita selamatkan anak ini. Itu menjadi tanggung jawab pemimpin pembelajaran untuk menyampaikan itu. Dan kita harus bekerja sama, nggak bisa saya arogan memutuskan itu. Kan saya nggak setiap hari ada di sekolah. Bagaimana kalau nggak ada di sekolah, anak ini siapa yang kontrol? Anak ini kalau nggak, ini kan bisa bahaya untuk sekolah. Pernah kejadian seperti itu, Pak? Misalnya Bapak pada saat itu sedang dinas di luar Ya. Sekolah, di luar daerah, terus siswa ini masih masuk ke dalam pembelajaran, atau justru karena Bapak tidak ada jadi nggak masuk ke sekolah gitu? Ya awal-awalnya gitu, anak ini sebulan pertama nggak saya suruh sekolah. Oh, gitu. Nggak saya masukkan sekolah, ikut dengan saya terus, gitu kan? Ikut dengan tugas saya. Saya ternyata ada kesadaran dia, ternyata jenuh juga kan, disuruh-suruh terus kan. Nah, akhirnya pernah saya ngomong gini, nah, pilih cangkol atau pilih pensil. Kalau pilih cangkol, itulah tiap hari kerja. Jadi sepertilah saya bilang, kalau pensil memperbaiki kehidupan. Iya. Alhamdulillah di 6 bulan terakhir anak ini masuk ke kelas. Itu sir. Itu di awal tuh, sir. Di awal tuh diputuskan tidak naik anak itu. Sebulan pertama karena sudah nggak ada yang mau ngurusnya, ya udah sebulan dengan saya. Sebulan tuh setiap hari bener. Nggak masuk kelas dengan saya, akhirnya bosan sendiri. Kan dia juga manusia biasa, sir. Ada rasa malu, ada rasa nggak enak. Nanti Pak Iswan berlakukan pendekatan secara psikologis, mencari tahu dulu latar belakang siswa ini kenapa sampai melakukan kenakalan tersebut. Iya. Dan Bapak dalam hal ini mengambil pendekatan sosok Bapak yang selama ini tidak ada di hidupnya. Betul. Figur Bapak yang kita masukkan di situ. Nah, jadi sebulan itu bener-bener saya senang aja. WC kotor, bersihin, ya Pak. Dan yang paling penting, selama dia bekerja, saya mendampingi dia. Jadi tidak memberikan penolakan atau perlawanan tersendiri. Biasanya kan kalau misalnya murid itu ngerasa terpaksa melakukannya, dia biasa, oh udah Pak, aku nggak mau gitu. Hobinya gitu, datang-datang sudah, Pak kerja apa hari ini gitu kan? Gitu. Sama sebulan itu saya. Dan saya selalu duduk dengan dia bersihkan paret, saya duduk sambil cerita-cerita. Yang cerita tuh hal-hal yang sederhana. Hobinya apa? Tidak bicara tentang belajar. Sama sekali. Tidak, tentang kehidupan saja. Ibunya kerja di mana? Kalau kamu itu siapa yang ngasih makan? Itu aja. Nah, dan anak ini ternyata memang kurang perhatian. Sebulan, sir, sudah tuh masuk ya. Walaupun nggak juga rajin-rajin amat, tapi dia mau masuk sekolah dan tidak mengganggu. Ada keinginan dari untuk PR juga banyak juga nggak dikerjain, tetap juga, tapi ada untuk kemauan untuk berubah, dan itu guru-guru mengakui dan tamat, sir. Dan yang hebat lagi, jadi CPM, sir, tentara dia, sir. Sekarang ada di Palembang. Ada di satu provinsi, sir. Oh, bukan di sini. Bukan. Sudah di dinas. Kalau boleh sebut ada di Jambi dia, sir. Nah, itu bener ya. Ini kejadian fakta ini. Mungkin menjadi bekal buat saya dalam kapasitas calon nih, Pak, calon pemimpin pembelajaran yang akan datang. Bagaimana misalnya cara kita melakukan pendekatan kepada siswa, tidak hanya melihat sesuatu itu secara hitam putih. Betul, itu paling penting. Sekolah ini pusat pendidikan, bukan pusat pengajaran, tapi pusat pendidikan, mengedukasi, baik budaya, semuanya, kehidupan. Jadi nggak bisa kita bersikap hitam dan putih. Walaupun dalam aturan tetap harus ada. Tapi dalam penegakannya, kita harus melihat dari sisi yang banyak sisi, sir. Gitu.
hitam putih nggak bisa. Saya percaya nggak semua kepala sekolah bisa melakukan hal yang sama, Pak. Saya juga nggak yakin apakah kalau 2 kali bisa sukses ini gitu kan. Karena kebetulan aja gitu kan. Iya, iya, iya. Ya. Itu. Ini fakta nyata ini. Oke. Itu yang bisa saya ceritakan hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Iswan atas dialog yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari refleksi saya juga, Pak. Ya. Bagaimana sebenarnya kita seperti saya saja nih, setiap hari berhadapan dengan siswa di kelas dengan berbagai macam watak, kepribadian, gaya belajar. Kadang-kadang itu masih saja ada kesulitan. Apalagi misalnya pada suatu saat dihadapkan kondisi seperti yang Pak Iswan hadapi pada waktu itu, begitu. Mana siswa memang katakanlah termasuk dalam kategori siswa yang bermasalah, dan hampir semua guru katakan begitu melakukan penolakan untuk meneruskan pembelajaran yang bersangkutan, tapi Bapak mampu melakukan pendekatan personal dan muncullah opsi ketiga untuk mempertahankan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan pada akhirnya menyadari apa yang harus dia lakukan sebagai siswa dan menyelesaikan sekolah, begitu ya Pak Iswan ya. Baik. Ada lagi Pak? Rasanya itu dulu, Sir. Nanti kita cerita-cerita yang lain, banyak, Sir. Intinya bahwa sekolah itu harus mempengaruhi kehidupan anak-anak. Kemudian kita sebagai guru juga harus banyak pilihan. Kita nggak bisa melihat pilihan itu 1, 2, 3. Kita harus banyak pilihan. Dan intinya bagaimana menyelamatkan anak manusia untuk di kehidupannya, melanjutkan pembelajaran dan pendidikannya. Karena kalau misalnya dia kemarin itu putus sekolah, berarti selesai masa depannya. Pasti. Kalau kita keluarkan, nggak mungkin dia akan melanjutkan. Bisa dibayangkan, anak yang seorang yang sekarang jadi tentara itu akan menjadi apa dia? Gitu. Kalau dia tidak punya ijazah SMA-nya kemarin. Mungkin malah jadi orang yang dalam artian negatif, preman, begitu ya Pak. Karena dia sudah punya konsep awalnya sudah negatif oriented dengan semua orang karena kegagalan rumah tangga orang tuanya. Itulah. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Iswan atas kesempatan bincang-bincang pagi ini. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Tidak. Tugas kepala sekolah. Pak Iswan. Baik Pak Arman, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Iswan. Nah, demikian tadi bincang-bincang kita antara saya calon guru penggerak angkatan 10 dengan Bapak Iswan Jatikusuma, SPD MSI, Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan, terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada banyak hal yang dapat saya petik dari cerita Pak Iswan tadi terkait bagaimana kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan yang tidak hanya berakibat pada jangka pendek, tetapi juga untuk jangka panjang yang berbenturan antara rasa iba dengan bagaimana harus menegakkan peraturan di sekolah. Baik, saya undur diri. Terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih Pak Iswan. Pak Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Good afternoon, Mr. Huliman. Jadi, selamat siang, salam sehat. Good afternoon, Mr. Arman. iya. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Dr. Huliman, MKom, sebagai Kepala SMAS Dr. Wahidin Sudirohusodo, Medan, Sumatera Utara. Bagaimana sehat ya, selalu semangat ya, Pak Huliman? Biasa dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Melihat semangatnya Pak Arman, saya lebih terpacu lagi untuk tetap semangat. Saya yang begitu saya siang hari ini merasa mendapat kehormatan yang luar biasa sekali nih, ya, karena telah diberikan waktu yang spesial untuk dapat melakukan wawancara, melakukan dialog bersama Mr. Huliman pada kesempatan kali ini. So once again, it's an honor for me to interview one of the best principal in North Sumatra. Same to you, Mr. Arman. It's an honor for me because you have chosen me, among a lot of great principals, ya. Jadi banyak sekali kepala sekolah luar biasa. Saya masih dalam tahap belajar, tapi sangat
bersyukur ya dan berbangga juga pada hari ini ya bisa diwawancarai oleh tokoh pendidik yang luar biasa ya, yaitu Bapak Armansyah. Saya pikir terlalu berlebihan nih Pak Huliman ya. Oke, baik untuk sebagai catatan pemirsa nih. Saya dan Pak Huliman tuh pertama kali berjumpa tuh tahun 2022 ya Pak ya. Jadi waktu itu kita sama-sama mendapatkan beasiswa dari LPDP untuk join pada program Micro Credential CS50X dari Harvard University. Kemudian tahun 2023 kita berlanjut ditunjuk dari Kemendikbudristek untuk sama-sama mendampingi peserta CS50X angkatan kedua sebagai coach ya Pak Huliman ya. Jadi pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini saya kembali menghadirkan Pak Huliman nih, salah seorang kepala sekolah dari SMAS Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pak Huliman, sebelum kita memulai dialog kita pada kesempatan kali ini, izin saya akan sampaikan bahwa pembicaraan kita ini akan direkam dan kemudian akan menjadi salah satu bukti penugasan modul 3 pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Apakah misalnya Pak Huliman berkeberatan dengan hal ini? Terima kasih Pak Arman sebelumnya ya telah menunjuk saya sebagai mitra wawancara, subjek wawancara dari Pak Armansyah. Terus saja saya akan juga dalam posisi yang berbahagia ya jikalau nantinya dari hasil rekaman ini nantinya bisa memberikan manfaat dan kebaikan ya terhadap semuanya. Jadi pada dasarnya pastinya saya tidak merasa keberatan dengan hal-hal baik yang bisa kita sharing untuk rekan-rekan pendidik di seluruh wilayah Muslim. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Huliman. Pak Huliman, ada hal yang unik nih yang saya pertama ingin tanyakan kepada Pak Huliman. Itu kan ini Bapak sebagai kepala SMAS gitu, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, S di sana itu maknanya apa nih, Pak Huliman? S yang pada kata SMAS ya? Iya, SMAS. Iya, jadi S di sini adalah swasta ya. Jadi SMA swasta Dr. Wahidin Sudirohusodo Medan. Jadi kalau untuk negeri kan ada SMA negeri ya, jadi SMAN. Jadi kalau untuk sekolah swasta, biasanya memang kami mencantumkan SMAS, seperti itu. Jadi ini adalah pengelolaan dari pihak yayasan ya, biasanya Pak Arman. Dan pas kebetulan Yayasan Perguruan Nasional Dr. Wahidin Sudirohusodo ada ini ya, menjalankan ini ya, manajemen pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Demikian Pak Arman. Di satu lokasi yang sama nih Pak Huliman. Baik, untuk di wilayah ya, jadi untuk SD dan SMP di wilayah kecamatan yang berbeda dengan TK-nya. Jadi kalau untuk SD, SMP, SMA di wilayah kecamatan Padang Labuhan, kalau untuk TK dan SD, udah SD juga ya di wilayah kecamatan Medan Marelan. Oke. Nah, untuk sisi gedungnya ya Pak Arman, iya, jadi ada dua. Lokasi gedungnya ya. Benar. Jadi lokasi gedung sebenarnya ada 3 titik ya, tapi berada di 2 kecamatan yang berbeda. Oh begitu. Jadi tidak misalnya maksud saya tidak kumpul dalam satu lokasi yang sama, area yang sama. Iya, benar Pak Arman, seperti itu. Pak Huliman ini di SMA ya? Benar. Saya berada di lokasi SMA sebagai kepala sekolah SMA Pak Arman. Baik. Nah, Pak Huliman nih, sebagai seorang calon pemimpin pembelajaran nih ya, karena saya selaku CGP itu kan disiapkan untuk menjadi calon pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang. Saya ingin pengen banyak tahu nih dari pengalaman Pak Huliman sebagai kepala sekolah, ketika misalnya dalam proses penerapan pengambilan keputusan, ketika misalnya Pak Huliman dihadapkan pada dilema etika tertentu. Pernahkah misalnya Pak Huliman dihadapkan dengan posisi seperti ini? Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Arman ya. Jadi saya yakin yang sebagai ini ya, tadi penyampaian Pak Arman, baik calon pemimpin pembelajaran maupun pemimpin pelajaran atau kepala sekolah ya, mestinya di dalam menjalankan tugasnya ya, memimpin sekolah, pasti ada mengalami namanya ya dilema etika, Pak Mas ya.
Mungkin bisa Pak Huliman sampaikan contoh kasus yang mungkin pernah Pak Huliman hadapi dalam dilema etika tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Jadi misalkan ya, ini salah satu contoh case-nya Pak Armansyah ya. Jadi terkait dengan peningkatan kualitas ya, terutama dari sisi pencapaian prestasi ya, berdasarkan pembinaan untuk terkait bidang sains ya, dan juga bidang bahasa atau sastra. Artinya, mestinya saya yakin setiap satuan pendidikan ingin ya meningkatkan kualitas pendidikannya. Salah satunya itu adalah melalui prestasi. Jadi untuk pencapaian prestasi ini, Pak Arman, biasanya kita tidak hanya dari intrakurikuler ya, tapi bisa juga dari kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi kita juga setiap tahunnya ya senantiasa mengevaluasi ya, terutama dari sisi ekstrakurikuler akademik juga. Kalau di ekstrakurikuler akademik di SMA Dr. Wahidin Surosodo kita sebut sebagai klub Darmansyah. Jadi ada klub biologi, fisika, kimia dan sebagainya. Jadi pada saat klub ini dulu diadakan, jadi sifatnya itu adalah bagi anak-anak yang pertama berminat, atau yang kedua guru melihat potensi dari anak tersebut maka dijoinkan di dalam klub. Tetapi seperti yang kita ketahui, Herman, seiring dengan waktu ya, jadi terkadang semangat untuk mengikuti klub itu di awal itu sangat membara sekali ya, peserta didik biasa ya. Jadi di awal itu sangat tertarik, semangat dan termotivasi, tapi seiring dengan waktu biasanya peserta dari klub belajar ini ya, klub sains ini akan mulai berkurang dan sehingga ya tujuan untuk pembinaan dan prestasi akademis ini dirasakan tidak optimal, Pak Arman. Ya, jadi sehingga pada saat itu kami dihadapkan pada kondisi bagaimana ya supaya klub akademik ini, klub untuk prestasi ini, pembinaan prestasi ini bisa optimal. Tapi di sisi lain kita juga harus mengkondisikan bahwasanya kita tidak bisa mewajibkan semuanya, karena semua peserta didik itu pada dasarnya kan memiliki kemampuan yang beragam, Pak Arman. Jadi kalau kita mewajibkan kepada seluruh peserta didik untuk wajib ya mengikuti klub sains setelah pulang sekolah, tapi kita memahami bahwa di satu sisi tidak semua peserta didik itu memiliki kemampuan yang sama, alias kemampuannya beragam. Kalau di SMA Dr. Wahidin Surosodo sendiri itu ya berikutnya mungkin saya singkat ya, SMA Dr. Wahidin itu ada anak-anak dengan kecakapan akademik, ada juga anak-anak dengan kecakapan memang non akademik. Jadi fokusnya ke olahraga, ke bola basket, drum band dan juga badminton. Jadi ada hal di mana kita mau supaya ada prestasi di bidang akademik, terutama sains. Tetapi di sisi yang lain kita memahami tidak semua anak ini bisa kita wajibkan untuk mengikuti. Betul. Seperti itu sih, Pak Arman, yang pernah dihadapi. Nah, untuk sekolah Dr. Wahidin sendiri nih, Pak Huliman, kita singkat saja begitu. Itu untuk waktu sekolahnya mulai dari pagi sampai siang atau sampai sore ini? Durasi belajarnya? Ya, durasi pembelajaran dari pagi ya, dari jam 7.15 sampai dengan rata-rata ya, sampai dengan jam 13.45. Jadi kalau bagi anak-anak, 13.45 WIB, jadi bagi anak-anak yang akan mengambil ekstrakurikuler ya, atau kita sebut tadi klub akademik untuk pembinaan prestasi sains, biasanya itu dari jam 2 sampai jam. Jadi memang masih jadi ada sekolah jam 2. Waktu ya, begitu ya, memanfaatkan waktu sisa dari mereka pulang sampai sorenya begitu. Benar Pak Arman, seperti itu. Langkah dari Pak Huliman sendiri nih, yang misalnya Pak Huliman ambil untuk mengatasi dilema kasus yang tadi Pak Huliman sampaikan bagaimana? Oke, baik. Ya, jadi ya saya juga ada memperoleh informasi juga dari Pak Arman. Terima kasih ya terkait langkah-langkah pengambilan putusan ini ya terkait dengan dilema etika. Menurut saya ini adalah hal yang bagus ya. Terutama saya sangat menyukai di pengujian paradigma, kemudian juga ada 3 prinsip penyelesaian dilema, ini bagus sekali. Sebenarnya selama ini mungkin sudah dijalankan ya, tapi kita tidak mengetahui, ternyata ada sisi teorinya seperti ini gitu. Betul. Ya, tapi kita sudah jalankan. Jadi pastinya ini pada saat ini pengambilan keputusan terkait dilema etika ini bukan melalui pemikiran dan keputusan pribadi ya, Pak Arman, tapi ini melalui diskusi, kemudian komunikasi dengan tim wakil kepala sekolah, kemudian juga
guru ini ya, ataupun pembimbing dari klub sains ataupun klub olimpiade kita sebut. Jadi ya melibatkan semua pihak. Kemudian ya kita tahu Pak Arman, proses tidak ada keputusan yang benar-benar sempurna. Betul Pak Arman? Betul. Jadi setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada sisi plus dan minusnya. Jadi saya bersyukur sekali dengan ini ya, ada didampingi oleh tim yang kuat, baik dari wakil kepala sekolah maupun tim guru pembimbing yang peduli. Ya, sehingga apakah ini saya langsung bicara, Pak Arman? Ada keputusannya? Iya, boleh ya? Silakan. Iya, jadi kalau ditanya jawab terus ya gitu ya. Jadi pada akhirnya kami sampai pada satu kebijakan ya. Jadi karena kami ada melakukan ini ya, asesmen awal ya, terhadap kemampuan literasi dan numerasi dari peserta didik, ya. Dan anak-anak dengan asesmen awal itu memang kita ada cenderung mengumpulkan di lokal-lokal tertentu atau roda tertentu. Maka kami sampai pada kebijakan bahwasanya, ya, peserta didik dengan pencapaian ya, nilai asesmen awal yang baik ya, pada aspek literasi dan numerasi itu, nah inilah yang kami ini arahkan dan juga kami wajibkan ya untuk mengikuti ekskul pembinaan prestasi sains ini. Dan tentu saja sebelum kebijakan ini kita wajibkan, kita juga ada menyampaikan pada para peserta didik bahwasanya kamu adalah para peserta didik yang memang hasil asesmen awal memiliki nilai yang optimal dari sisi literasinya oke, dari sisi numerasi yang oke, sehingga kamu memang layak untuk berada ataupun mengikuti ekskul ya, yaitu klub pembinaan prestasi untuk di bidang sains. Sedangkan untuk peserta didik lainnya, kita juga berupaya bahwasanya jikalau mereka ingin mengikuti klub ini juga diperbolehkan, tetapi sifatnya itu adalah opsional. Jadi harapan kami dengan kebijakan seperti ini, memang ini akan kita evaluasi terus-menerus, tapi dari tahun lalu kita coba jalankan dan nampaknya optimal ya, bisa menjaga sisi pembinaan prestasi. Jadi kalau dengan ada siswa yang terus-menerus semangat mengikuti klub, maka Bapak dan Ibu guru pembimbingnya juga semangat di dalam ini ya, selalu mencari strategi dan cara untuk peningkatan prestasi. Seperti kita tahu kalau klub itu ada, tapi peminatnya jarang ya, pasti juga sebagai pembimbing kita juga tidak terlalu semangat. Jadi kami sudah jalankan ini tahun kedua ya, dan kami lihat masih bisa dijalankan untuk tipikal generasi emas, generasi muda pada saat ini di SMA. Seperti itu, teman-teman. Pernah nggak Pak Huliman, ada kasus di mana misalnya siswa setelah kita lakukan asesmen awal, katakan ini anak kita petakan untuk masuk di klub sains misalnya, tapi kemudian dia melakukan penolakan, dia nggak mau ada di klub tersebut begitu. Baik, ya. Jadi selain dari klub sains, Pak Arman, kita juga ada klub bahasa. Okay. Jadi sisi pembinaan itu ada di sains dan ada di bahasa. Jadi udah kami sediakan ya sekitar lebih dari 8 ya klub ini. Jadi kami yakin peserta di SMA itu juga ada sisi pencarian ini ya, jati dirinya ya. Apakah passionnya itu di bidang mana? Jadi sampai hingga saat ini ya, Pak Arman, belum ada yang melakukan penolakan. Tetapi memang ada pilihannya yang memang sesuai dengan passionnya. Jikalau memang tidaknya ke klub sains, tapi bisa memilih ke klub bahasa. Seperti itu, Pak Arman. Nah, tadi Pak Huliman bilang kebijakan ini sudah diterapkan selama 2 tahun terakhir begitu ya? Benar. Indikator nih keberhasilan dari kebijakan ini sendiri sejauh mana? Apa saja begitu kalau boleh saya tahu, Pak? Baik, yang pertama pastinya Pak Arman itu dari sisi kehadiran ya. Jadi sisi kehadiran peserta di klub ini, klub baik sastra maupun ini ya, sains ini ya tetap terjaga dengan baik. Jadi kan kita juga ada melakukan pemantauan terkait dengan kehadiran peserta didik. Kemudian yang kedua itu berdasarkan hasil evaluasi ya dari Bapak dan Ibu guru pembimbing. Kemudian yang ketiga itu adalah hasil pemantauan ya, monitoring terhadap prestasi di bidang sains dan bahasa selama 1 tahun pelajaran sebelumnya, Pak Arman. Jadi cenderung ada mengalami peningkatan. Jadi itulah indikator-indikator yang memang berdasarkan data itu bisa kita lihat, Pak Arman.
Oke. Nah, Pak Huliman, waktu di awal misalnya kebijakan ini akan diambil, saya tadi mencoba menyimak secara utuh nih paparan dari Pak Huliman bahwa kebijakan yang diambil tidak berdasarkan keputusan pribadi, tetapi juga melibatkan banyak pihak. Dalam hal ini misalnya adalah Ya, benar, guru-guru yang mengajar di klub itu sendiri, begitu ya benar, kan? benar, 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 benar. Pernah nggak misalnya Pak Huliman dalam posisi sebagai seorang kepala sekolah nih, merasa bahwa apa yang Pak Huliman akan putuskan itu benar atau salah ya gitu ya. Jadi Pak Huliman sendiri Hmm. sebenarnya merasa sanksi bahwa kebijakan yang akan dikeluarkan ini khawatirnya justru berimbas kepada hal yang salah atau negatif hasilnya. Pernah nggak misalnya eh, Pak Huliman berpikir seperti itu? Baik ya, sebagai manusia, Pak Arman, pastikan kita ini ya bisa berada pada posisi pemikiran seperti yang Pak Arman sampaikan. Tetapi ada keyakinan, Pak Arman, bahwasanya putusan itu pada dasarnya semua baik, Pak Arman. Nah, Karena kan melalui hasil diskusi, musyawarah. Yang penting, Pak Arman, menurut saya pribadi, jikalau keputusan itu sudah diambil, maka semua warga sekolah itu memang harus sepakat dan satu pemahaman, satu frekuensi untuk menjalankannya. Jadi tidak dalam posisi keputusan diambil tetapi ada yang menolak. Jadi kalau jikalau sudah memiliki frekuensi yang sama, sinergi yang sama, teman, maka ya keputusan itu akan bisa dijalankan dengan baik oleh semua warga sekolah, teman. Jadi prinsip itu sih yang masih saya pegang dan sangat diupayakan Pak Arman bahwasanya keputusan tersebut tidak berdampak tidak baik untuk lingkungan. Jadi kita juga ada mempertimbangkan ya dampaknya terhadap lingkungan besar atau tidak. Kalau dampak positif yang besar, cenderung kita menjalankan. Tetapi jika dampak negatifnya itu lebih besar, ya kita tidak menjalankan. Jadi kita juga ada seperti melakukan prediksi, Pak, seperti itu. Nah, di dalam mengambil keputusan sendiri nih Pak Huliman, kan pasti akan ada setuju dan tidak setuju di kalangan para dewan guru kita begitu ya. Ya, Atau ya, mungkin baik. juga di antara orang tua misalnya, kalau misalnya kita melibatkan orang tua di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Eh, Berapa lama biasanya Pak Huliman membutuhkan waktu untuk sampai pada final decision gitu, untuk keputusan akhir kebijakan ini Ya, ya, ya. dikeluarkan dari semua keriuhan katakan begitu, pro dan kontra yang ada. Terima kasih Pak Arman pertanyaannya. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan, Pak Arman kadang kan ada keputusan yang bisa kita ambil dalam jangka waktu yang tidak begitu lama. Tapi ada juga keputusan yang memang bisa diambil dalam jangka waktu yang ya lama juga, yang nggak lama dan tidak lama. Jadi biasanya kalau saya pribadi berprinsip kan ada namanya matriks Eisenhower ya. Jadi di matriks itu kan ada, jikalau sesuatu hal itu memang sifatnya itu adalah penting dan mendesak, memang kita harus ambil keputusan itu dalam jangka waktu yang lebih cepat. Tetapi jikalau penting dan yes, matriks Eisenhower. Jadi terkait dengan prioritas, ya. Jadi kalau dia sifatnya Eisenhower nama Presiden Amerika loh. Ya, jadi memang dia ada namanya matriks Eisenhower. Itulah yang memang saya lihat bagus ya untuk diterapkan terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi kalau sesuatu itu penting, namun belum mendesak, Pak Arman, mungkin kita bisa menggunakan jangka waktu yang agak lama ya untuk betul-betul memikirkan ya dari segala sudut pandang, kemudian mungkin mengambil data yang lebih banyak, Pak Arman. Itulah yang penting, tapi tidak mendesak. Seperti itu. Arman. Jadi saya cocok sih dengan ya matriks Eisenhower gitu. Apakah beliau adalah presiden US atau tidak, memang saya tidak terlalu dalam, tapi memang saya lihat ini ada namanya matriks Eisenhower. Ya, yang saya ingat nih sependek pemahaman saya, pengetahuan saya, Eisenhower itu adalah salah satu nama dari presiden Amerika begitu. Ya mungkin ada kaitan dengan beliau sehingga nama Eisenhower dilekatkan kepada teori tersebut. Nah, ini luar biasa sekali Pak Huliman. Saya jadi belajar hal yang baru nih dari dialog kita pada siang hari ini. Saya jadi tahu ada teori matriks Eisenhower. Ini harus saya gali lagi literasinya. Silakan Pak Arman. Pasti Pak Arman bisa menggalinya dengan baik dan menjalankannya dengan sangat baik. Atau tidak muncul ya matriks Arman Syah ya. Bisa saja.
Baik, Pak Huliman, sekali lagi terima kasih atas telah diluangkannya waktu untuk kita dapat berbincang-bincang pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini. Saya tahu bahwa Pak Huliman sangatlah sibuk sekali dengan jadwal sebagai seorang kepala sekolah yang sangat padat, tapi masih bersedia dan berkenan untuk berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada saya. Apalagi ini adalah terkait dengan tugas dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini. Thank you very much, Mr. Huliman. You are the best lah. Terima kasih Pak Arman. Pak Arman juga sangat the best sekali ya. Dari puluh ribuan, saya rasa ada ratusan ribu atau jutaan kepala sekolah ya. Saya terpilih Pak Arman. Terima kasih ya. Terus kepercayaannya mudah-mudahan ya Pak Arman, sharing kita pada hari ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan untuk semua ya. Jadi ini tidak hanya untuk kita berdua saja, tetapi mungkin pada siapapun yang nantinya akan menyaksikan tayangan video ini, mudah-mudahan ada hal-hal baru, pemahaman baru yang dapat mereka ambil dari apa yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini. Ya. Jadi terima kasih, saya sangat berbahagia ya jika ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Siap. Jadi mungkin ini saja dulu Pak Huliman. Diskusi kita pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Semoga tetap sehat Pak Hulimannya, kemudian sukses dan jaya selalu juga untuk SMAS Dr. Wahidin Sudirohusodo ya. Oke, biasa kita panggil SMAS Wahidin aja. Boleh panggil SMA Dr. Wahidin saja, boleh sebut. Oh, Dr. Wahidin. Okay. SMA Dr. Wahidin. Jaya selalu untuk SMAS Dr. Wahidin ya. Semoga tetap sukses. Begitu juga dengan Pak Huliman sebagai kepala sekolahnya. Ini sudah tahun keberapa nih Pak Huliman? Dari Oktober 2014. 2014. Ini yes, about 10 years. Wow. Tapi sebagai jujur Pak Arman, mungkin Pak Armansa juga akan pada jalur itu ya. Jadi sebagai kepala sekolah ya, seiring dengan perkembangan zaman, kemudian juga ini ya, mungkin pada saat ini tren kurikulum merdeka, memang harus selalu belajar sih Pak Arman. Jadi terkadang ya banyak hal lah yang mesti kita harus pelajari sebagai kepala sekolah, tidak pernah bisa berhenti belajar. Di Dr. Wahidin kurikulum merdeka semua sekarang ya? Full sekarang? Ya, benar Pak Armansa, karena sebagai sekolah penggerak angkatan 1 kan, jadi kita sudah meluluskan ya angkatan pertama dari kurikulum merdeka, yaitu pada tahun pelajaran 2023-2024. Oh, berarti saat ini sudah fase F ya Pak Huliman ya? Jadi dari kelas 10, 11, 12 semuanya sudah masuk ke dalam kurikulum merdeka begitu? Benar, sudah anak-anak sudah mengikuti ini pembelajaran kurikulum merdeka 10, 11, 12. Ini kalau di tempat Arman, salam sukses selalu ya Pak Arman ya. Siapa Huliman? Kalau di tempat ada aura-aura ini, ada aura-aura pemimpin pembelajaran saya lihat sekarang. Terima kasih. Ya, di tempat saya masih baru masuk tahun ini fase F nih Pak Huliman. Jadi kita adalah sekolah penggerak angkatan kedua. Nah, sehingga tahun ini baru masuk full dari kelas 10 sampai kelas 12 itu kurikulum merdeka. 2023-2024 kemarin kita terakhir meluluskan peserta didik dengan kurikulum 2013. 13 ya. Baik Pak Huliman, saya berterima kasih sekali lagi atas sama-sama Pak Arman. Ya, terima kasih atas kepercayaan dan pilihannya. Mudah-mudahan tidak salah pilih kepala sekolah ya Pak Arman untuk diwawancarai ya. No. You are one of best principal. Yeah, you are also one of the best. Allah bisa juga guru dan sebagainya. Terima kasih Pak Arman. Sudah bersedia mewawancarai. Salam sehat, salam sukses. Selamat siang Pak Arman. Terima kasih.